Malam para RF listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Di kesempatan kali ini, kami akan merangkum film The Prisoners, yang bercerita tentang pembalasan dendam seseorang. Nah, sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapat alur film lainnya. Yuk kita mulai alur film The Prisoners. Film dimulai dengan seorang laki-laki gendut yang lari tanpa menggunakan celana. Dia terlihat ketakutan dikejar oleh Shin Sok-do. Shin Sok-do yang berhasil menangkap orang gendut tersebut kemudian memborgol tangan orang tersebut dengan tangan kiri miliknya. Sedangkan tangan kanan milik Shin Sok-do memegang batu besar. Batu besar tersebut dipukulkan ke kepala Shin Sok-do sendiri dan menggunakan itu sebagai tuduhan bahwa ketika Shin Sok-do menangkap orang tersebut, ia memukul Shin Sok-do dengan batu, dan Shin Sok-do hanya membela diri. Kemudian Shin Sok-do menembak orang gendut tersebut. Shin Sok-do lalu dijebloskan ke penjara, dianggap menggunakan otoritas sebagai kepentingan balas dendam pribadi. Sampailah Shin Sok-do di penjara yang langsung dipukul oleh para sipir penjara. Ini adalah kapten sipir. Menurut dia apapun kejahatan Shin Sok-do dia harus mematuhi hukum yang berlaku di penjara. Setelah itu Shin Sok-do kembali digebukin para sipir. Film berlanjut ketika di lapangan terdapat dua orang yang beradu mulut. Mereka menggunakan pakaian penjara yang berwarna oranye, sedangkan Shin Sok-do dan yang lainnya menggunakan warna biru. Kedua orang tersebut hampir berantem tetapi dipisah oleh para sipir, yang kemudian mengatakan bahwa jika mereka bertarung di luar arena, mereka bakal didiskualifikasi saat mereka semua mau kembali ke sel tahanan. Tiba-tiba Shin Sok-do menyerang salah satu tahanan yang menggunakan warna oranye. Melihat hal itu para sipir langsung mencoba memisahkan mereka namun sedikit terlambat, karena Shin Sok-do sudah mematahkan tangan kanan orang yang berbaju oranye tersebut. Ini adalah orang yang paling berkuasa di penjara tersebut. Dia adalah direktur penjara atau bisa dibilang kepala penjara. Ialah yang membuka bisnis dengan membuka turnamen antar narapidana, lalu akan ditayangkan secara live dan orang yang menonton bisa memasang taruhan untuk siapa yang akan menang. Sisi lain Shin Sok-do yang menyerang narapidana berbaju oranye, di bawah sipir dan kapten sipir datang. Ternyata alasan Shin Sok-do menyerang narapidana berbaju oranye adalah untuk menggantikannya masuk ke arena pertarungan. Orang-orang dengan baju oranye tersebut adalah orang yang ikut serta dalam pertarungan dalam penjara. Akhirnya Shin Sok-do dipindahkan ke sel khusus para petarung. Dia dipindahkan ke sebelah sel Lee In-gi, orang yang dianggap paling kuat di penjara tersebut, bahkan direktur atau kepala penjara. Takut terhadapnya, menurut sipir yang mengantar Shin Sok-do ke sel khususnya itu, Shin Sok-do bisa saja mati sebelum dia melawan Lee In-gi. Lee In-gi kembali ke selnya setelah dia menemui direktur dengan santainya. Saat baru sampai di selnya dia diteriaki oleh Shin Sok-do. Sel milik Lee In-gi tidak dikunci dan Lee In-gi bebas keluar masuk sel semaunya. Dia keluar sel dan menemui Shin Sok-do. Ternyata Lee In-gi adalah orang yang dicari Shin Sok-do selama ini, orang yang ingin dia bunuh. Pertarungan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya dimulai, namun sebelum baku hantam akan saya perkenalkan dulu para petarung yang nanti akan baku hantam. Petarung yang pertama ada Magandu. Magandu memiliki tato hampir di seluruh tubuhnya. Ia dipenjara karena kekerasan hingga pembunuhan. Petarung yang kedua adalah Wo Jiangqi, seorang penjual organ manusia, telah membunuh lebih dari 20 orang dengan tangannya sendiri. Petarung yang selanjutnya adalah Ham Wei. Dia adalah seorang gangster SMA yang ada di Seoul. Dia telah membunuh gangster yang ingin menciduknya. Petarung yang keempat adalah Pak Mi. Dia yang sebelumnya pernah berselisih dengan Ham Wei di lapangan, dihukum seumur hidup dan sudah membunuh 7 orang secara acak. Petarung yang kelima ada Mung Do-man, seorang finalis kejuaraan gulat lengan bertaraf dunia. Tapi karena perjudian dan penggunaan kekerasan dia akhirnya masuk penjara. Petarung yang enam adalah Jack. Dia adalah orang asing atau bule yang merupakan seorang pemain UFC, yang terkenal dengan kemenangan 28 kali berturut-turut, menghajar seorang wasit yang menghentikannya dan wakilnya masih koma sampai saat ini. Dan yang menjadi penantang terakhir dari Lee In-gi, adalah Shin Sok-do, seorang detektif yang ingin balas dendam, atas kekasihnya yang telah dibunuh oleh Lee In-gi. Dia rela masuk penjara untuk menemukan Lee In-gi dan mengikuti pertarungan, yang diadakan di penjara tersebut. Pertarungan pertama pun dimulai. Terlihat ia akan bertarung adalah Shin Sik-do, yang akan bertemu dengan Jack yang merupakan atlet TUF. Pertarungan mereka dilaksanakan di dalam kamar sel yang cukup sempit.
Pertarungan tersebut akan disiarkan secara langsung, dan orang-orang bisa melihat siaran tersebut menggunakan virtual reality. Mereka juga bisa bertaruh menentukan siapa pemenangnya dari pertarungan tersebut. Shin Sok-do menang melawan Jack. Di bagian penjara yang lain, pertarungan antara Wojangki dan Magandu kali ini mereka bertarung di lorong jalan penjara. Pertarungan pun akhirnya dimenangkan oleh Wojangki dengan cara menendang burung milik Magandu. Shin Sok-do yang telah selesai bertarung tengah berada di sel miliknya. Walaupun menang atas Jack, dia sepertinya menderita sakit yang cukup serius. Saat itulah kenangan tentang kekasihnya mulai muncul. Ialah Taehai, seorang wanita cantik yang merupakan kekasih Shin Sok-do. Wanita cantik yang kini telah mati karena dibunuh oleh Lee In-gi. Shin Sok-do yang sekarat pun akhirnya diperiksa oleh dokter cantik. Saat dokter tersebut pergi, dia mendapatkan kertas pesan dari lawan selanjutnya, yaitu Wojangki. Dalam pesan tersebut Wojangki ingin berbicara dengannya sebelum bertanding. Wojangki ternyata bermaksud meminta bantuan. Dia akan sengaja mengalah dan dia ingin nantinya ketika Shin Sok-do mengalahkan Lee In-gi, dia mau bertemu dengan anaknya. Wojangki takkan bisa hidup lama karena dia terkena kanker. Shin Sok-do yang kembali ke selnya ketika lewat di sel Lee In-gi, tiba-tiba Lee In-gi mengatakan bahwa dia mengingat kekasih Shin Sok-do, wanita yang dia bunuh, dan mengatakan itu bukan salahnya, dia hanya melakukan pekerjaan. Shin Sok-do pun murka tapi dihalangi oleh para sipir yang ada di situ. Ketika para tahanan mandi, Lee In-gi kembali memprovokasi Shin Sok-do. Shin Sok-do yang murka hampir menusuk leher Lee In-gi, tapi akhirnya dihentikan sipir yang bertugas. Pertarungan pertama Lee In-gi dimulai. Dia bertarung dengan Mung Do-man, seorang pegulat yang memiliki badan paling besar di antara semua petarung yang ada di penjara. Mereka berdua bertarung di arena kamar sel yang cukup sempit. Secara kekuatan sebenarnya Lee In-gi kalah kuat, tapi dia menggunakan kemampuan sticknya dan berhasil mematahkan kaki Mung Do-man. Lee In-gi akhirnya menang melawan makhluk besar tersebut. Orang yang di awal film pernah berselisih di awal lapangan pun dipertemukan. Hamwei yang seorang gangster SMA dengan Pak Mi. Pertarungan berjalan sengit, tapi Pak Mi menggigit kuping Hanwori dan menikmati darah yang mengalir. Pertarungannya pun dimenangkan oleh Pak Mi. Pertarungan babak selanjutnya adalah sang pemeran utama Shin Sok-do dengan orang yang sempat meminta bantuan untuk menemui anaknya Wojangki. Wojangki yang katanya akan mengalah rupanya berbeda ketika pertarungan, bahkan dia memukul Shin Sok-do. Walaupun pada akhirnya tetap dimenangkan Shin Sok-do setelah kemenangan Pak Mi. Pak Mi bertemu dengan Lee In-gi, orang yang dianggap paling kuat di penjara tersebut. Berbeda dengan pertarungan sebelumnya, Lee In-gi terlihat memenangkan pertarungan kali ini dengan cukup mudah. Saat yang ditunggu pun akhirnya tiba. Final pun akan segera dimulai, di mana akan dipertemukannya tokoh utama kita Shin Sok-do dengan antagonis utama dalam film ini Lee In-gi. Dalam laga final akan ada sedikit peraturan yang berbeda. Mereka akan dirantai kakinya dan dihubungkan satu sama lain. Mereka harus saling menarik sampai sisi luar untuk mengambil pisau dan menggunakan pisau itu untuk mengiris tendon kaki lawan. Mereka yang berhasil memotong kaki lawan akan menjadi pemenangnya. Sebelum pertandingan mereka dimulai, mereka makan bersama di satu ruangan. Tiba-tiba Shin Sok-do ingat tentang kekasihnya, ingat hari di mana dia berpapasan dengan Lee In-gi untuk pertama kalinya dan menemukan kekasihnya. Lee In-gi kembali memprovokasi Shin Sok-do. Shin Sok-do murka langsung menghajar Lee In-gi. Pertarungan pun dimulai. Kepala penjara yang tidak bisa menghentikan mereka akhirnya memilih merekam mereka, dan pertarungan final pun terjadi. Pertarungan mereka sangat sengit. Shin Sok-do akhirnya berhasil menang dan memotong kaki Lee In-gi. Film pun berakhir.